Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, pernah saya browsing dan dapat informasi ini juga dari internet. Suatu hari ada seorang maestro, pemain biola. Dia melakukan acara pentas. Di situ dia membawa biola. Biola ini disediakan oleh panitia. Kemudian diserahkan. Dia berdiri di tengah-tengah genggam gempitannya para hadirin pada waktu itu menyaksikan Bapak Maestro yang memainkan biolanya. Dia terima biola itu, dia memainkan irama yang sangat bagus menurut penonton. Mereka takjub dengan permainan maestro ini. Tetapi begitu selesai satu irama lagu, dia membuang biolanya. Dia bilang biola murahan. Penonton itu pada kaget. Loh, kok seperti ini? Dia akan bermain dengan begitu indahnya, kok dikatakan murahan? Kemudian dia keluarkan biolanya, dia punyanya dia sendiri. Dia bermain lagi melantunkan lagunya. Bagi dia menikmati sekali. Tapi bagi para penonton ini mereka keheranan. Sebenarnya bedanya di mana? Bagus. Dengan biola yang dibuang itu juga iramanya bagus. Dengan biola yang dia pakai juga bagus. Bedanya di mana? Nah, dari sini kita bisa menyimak dari cerita ini. Saya singkatkan seperti itu. Kita bisa menemukan ada orang tertentu yang punya kepekaan. Jadi kalau kita katakanlah sampai level 7, sang maestro ini level 7-nya. Mungkin kita yang tidak bisa membedakan jeleknya di mana. Mungkin kita baru ada di tingkat 3-nya. Maestro ini, dia sudah begitu memiliki kepekaan yang sangat tinggi, sehingga dia dapat membedakan di sini. Nah, itu adalah cerita. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, di sini ada gambaran. Gambaran bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang pilihan Allah. Kalau kita sama dengan penonton ini, kita tidak ada bedanya. Tetapi kita dengan jemaat Tuhan bagaikan kita ada di tangan pemain yang luar biasa ini. Katakanlah ini kita ada di dalam tangan Allah. Hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka di sini ada perbedaan. Ketika kita memperingati 7 hari yang lalu pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Dan secara langsung para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Roh Kudus turun, terjadi pengurapan luar biasa, pencurahan terjadi, lidah-lidah api itu turun dan mengenai orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Mereka berbahasa lain, bahasa lain ya. Karena kalau dari kata glosa berarti kan lidah ya. Lidah itu kan berarti ya dengan kata-kata dan kata-kata yang dimengerti pada waktu itu. Siapakah yang mengerti kata-kata ini? Yaitu para perantau, orang-orang Yahudi yang ada di negeri-negeri lain. Itu kan pas panen raya, panen gandum. Nah, selama 7 minggu berturut-turut mereka rayakan itu. Mereka berkumpul di situ, di pusatnya di Yerusalem. Ketika mereka menyaksikan ini, wah, apa yang terjadi? Nah, di sini terjadi satu kegerakan. Dan dari kegerakan ini tergenapilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, bahwa dia menjanjikan Roh Kudus
Dan mereka yang menerima Roh Kudus itu diberi kuasa, punya keberanian. Dan dengan kuasa itu Petrus membuktikan itu. Ketika dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Kita berpikir sejenak, apakah ini dengan kemampuan manusia? Kita menangkan 1 jiwa aja susahnya luar biasa, Bapak Ibu. Tapi begitu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, ketika orang itu dipakai oleh Allah, terjadi kegerakan luar biasa. Dan jiwa-jiwa ini, mereka dengan sukarela menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mereka menerima baptisan pada waktu itu. 3.000 jiwa. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di sini, perlu kita tahu, sesungguhnya kita itu punya power potensi. Dan power potensi di sini adalah power potensi Allah yang membuat kita itu berbeda dari yang lain. Kita hidup di dalam dunia ini betul, tapi di sini akan membedakan kita dengan power potensi yang diberikan oleh Allah. Membedakan kita ini, ternyata kita tidak sama dengan orang lain di sana yang belum percaya Tuhan. Saya teringat dengan sebuah perkataan dari Martin Luther King, bukan Martin Luther reformasi ya, reform ya, Martin Luther King. Dia berkata begini, kalau kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Yang terpenting di sini pastikan bahwa kamu itu bergerak ke depan. Nah, kemudian pertanyaannya, orang yang merangkak berarti kan dalam keadaan tertekan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya kalau tidak tertekan ya pasti dia berdiri tegak. Nah, ketika dia mengalami tekanan di sini, pertanyaan kita, kalau saya ada pada posisi itu, apakah saya mampu? Nah, pertanyaan ini ketika kita menganalisanya ini, merenungkannya ini di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan siapakah aku ini. Dan karena kita belajar dari firman Allah, kita bisa tahu aku ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Saya percaya pegang kepada firman Allah. Mereka yang menerima Roh Allah, mereka memperoleh kuasa. Maka dengan kuasa itu aku yakin aku pasti bisa. Harus dipraktekkan. Kita jangan seperti mereka. Mereka itu siapa? Ya nggak usah ditanya. Kita sebagai orang percaya, kita harus ya menyeimbangkan ini. Jangan hanya bisa berkata, tapi tidak bisa mempraktekannya itu. Maka di sini ada 3 hal di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11 ini, perlu saya sampaikan ini, ada 3 hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7, kita akan menangkap, dan saya secara pribadi diberkati, dan saya menemukan di sini, kita sebagai orang percaya, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang memiliki hidup yang berelasi dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah. Ada apa dengan hubungan dengan Allah ini? Pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, sebenarnya iblis sudah melakukan agresinya. Dia menggunakan senjata pemungkasnya dengan menggunakan dusta mahkamah agama. Kok aneh ya? Kok bisa dipakai oleh iblis? Ya, maka dari sini memberikan gambaran kepada kita, yang rohani, yang kelihatannya rohani, belum tentu itu adalah alat Tuhan.
semuanya yang berhubungan dengan sok gitu ya. Itu bertentang 180 derajat dengan Tuhan. Para penjaga ini mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka benar bangkit. Kami sampai pingsan hampir mati ya, karena kebangkitan itu. Mereka inilah yang menjadi saksi mata. Tapi ketika mereka datang dan bertemu dengan mahkamah agama, berbeda. Bedanya di mana di sini? Mulai nalar mereka, rasa mereka itu mulai tertutup. Para imam ini menunjukkan sikap antipati terhadap kebenaran yang dibawa oleh para penjaga itu. Mereka, wah ini bahaya ini. Kalau kita merespon ini dan kita mengakui, ya Yesus bangkit, bisa-bisa umat kita ini habis. Maka satu-satunya cara itu dengan menutup nalar akar sehatnya, dengan rasa itu ditutup dulu. Sesudah itu mereka mulai merancang kejahatan. Rancang kejahatannya itu juga tidak main-main Bapak Ibu. Para penjaga itu dikasih uang tutup mulut. Nah, kalau ada yang tanya, bilang saja murid-muridnya mencurinya. Akhirnya tersebar ke seluruh penjuru Israel pada waktu itu, dicuri oleh para muridnya. Hal seperti ini terjadi tidak di dalam gereja Tuhan. Mulai dari akal sehat, perasaannya, rasa antipati terhadap si A, si B, si C, ada tidak ini terjadi di dalam gereja? Kalau ada seperti itu, mereka itu tidak ada bedanya seperti imam kepala ini, dan tidak terasa mereka ini telah dipakai oleh iblis sebagai senjata untuk menghancurkan gereja Tuhan. Saya berharap kita di sini tidak ada yang dipakai oleh iblis untuk menghancur leburkan gereja Tuhan. Tetapi kita ini benar-benar sudah menerima Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dan kita hidup sesuai dengan kehendak dari Allah. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 itu ada kalimat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu yang dimaksud itu apa? Apakah nanti penyiksaan Kaisar Nero pada waktu itu sudah dekat? Ataukah memang itu adalah rahasia ilahi menuju kepada akhir zaman, dari zaman akhir ini? Itu adalah rahasia Allah. Kita tidak perlu mengerti sampai ke sana. Yang penting kita jalani taat. Nanti kita juga sampai ke sana. Jangan seperti Thomas. Nah, dan di kalimat berikut, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa perlu kuasai diri dan jadi tenang? Ya, karena di dalam ayat yang berikutnya di situ tertulis supaya kamu dapat berdoa. Ada apa dengan doa di sini? Iblis senang tidak dengan orang percaya itu berdoa. Tidak mau, tidak suka. Karena ketika orang percaya ini berdoa, dia berhubungan dengan Bapa kita di surga. Nah, ketika kita berhubungan, maka ini terjadi koneksi frekuensi antara kita dengan Bapa di sini. Maka ketika kita tersambung, kita berhubungan dengan Bapa, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Maka bagaimana caranya supaya orang percaya itu berhenti berdoa? Kita perhatikan di situ, dia membuatnya itu hidup ini jadi tidak tenang dulu. Maka di sini bagaimana kita bisa menguasai hidup kita supaya tenang di sini? Perlu diperhatikan itu ada berapa dari hidup kita ini
yang perlu kita kuasai. Pertama, keinginan. Keinginan ini menurut Yakobus pasal 1 ayat 14, tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan sendiri, bukan Tuhan yang mencobai. Keinginannya sendiri yang mencobai dia. Ketika dia sudah mulai terpancing dengan ini, ya, terkesima dengan ini, dia mulai diseret. Yang menyeret ini siapa? Keinginan ini menyeret kehidupan orang percaya ini, ya, diseret. Sudah diseret kemudian dipikat. Nah, ketika menyeret dan dipikat ini bagaikan, ya maaf kata pelajaran biologi, sperma itu membuahi sel telur. Nah, sudah dibuahi itu kemudian melahirkan dosa. Dan kalau sudah melahirkan dosa, ini tidak diselesaikan, maka maut itu menunggu. Maka dengan hal ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan ini ada di bawah kuasa kita. Seharusnya dengan kekuatan roh Allah yang sudah diturunkan bagi kita ini, kita bisa mengendalikan ini. Tapi juga tidak sedikit orang-orang Kristen pun juga mereka terseret dengan hal ini. Begitu dia terseret dengan keinginan, ya pokoknya keinginanku terpenuhi, pokoknya kemauanku ini tercapai. Dengan segala cara dia melakukan itu. Akibatnya dosa yang satu tidak diselesaikan, masuk lagi dosa yang satu, jadi berkuadrat, bertumpuk-tumpuk sampai dia sudah ada di dalam cengkraman yang kuat. Dalam cengkraman yang kuat itu, endingnya menjadi frustrasi, bunuh diri bisa. Ya kenapa? Karena bertumpuk-tumpuknya dosa yang dibiarkan, yang terus dibiarkan karena dia bermain-main dengan keinginan. Saya tidak perlu merinci keinginan itu apa-apa saja. Kalau kita ikuti keinginan kita Bapak Ibu Saudara, tidak akan selesai. Betul tidak? Tidak akan selesai. Apakah yang punya pabrik 10 sudah merasa cukup? Tidak. Saya dulunya itu sering mendoakan orang sakit, ini kandung sapi Dokter Un, di ruang-ruang yang VIP lah gitu, ketemu dengan yang sudah stroke, bisanya tuh hanya air mata-matanya atau yang lirik itu sudah tidak bisa bergerak. Begitu kita masuk nangis, air mata itu mengalir terus. Kita belum bicara, dia sudah bicara duluan. Pak Pendeta, saya pikir dulu dari hasil kerja kerasku, kekayaanku ini bisa menolong saya. Tetapi ketika saya dalam keadaan begini, kekayaan ini tidak ada apa-apanya, Pak Pendeta. Tolong doakan saya. Kalau saya sembuh, hidup saya ini 100% mau. Dalam keadaan begini, baru ngomong gitu. Kok tidak dari dulu gitu. Baik, kemudian satu lagi yang perlu dikuasai, lidah. Ya, dari Yakobus itu 3 ayat 8 mengatakan di situ bahwa lidah itu adalah sesuatu yang buas. Kalau yang buas itu biasanya suka memangsa. Nah, menurut Yakobus yang ditulis oleh Yakobus itu, dia itu buas. Siapa aja bisa itu ya. Berarti kalau buas berarti kan menerkam begitu ya. Tetapi di bagian lainnya lagi, di Yakobus pasal 3 ayat 8-nya lagi, tadi kan 1 ayat 14 kali itu kan, kemudian di 3 masih 3 ayat 8, lidah itu juga penuh dengan racun. Kalau racun itu berarti kan bisa mematikan. Kalau tidak berhati-hati dengan lidah, kata nenek itu berbahaya. Bukan kata nenek, kata Alkitab itu ya berbahaya gitu. Itu berbahaya. Kalau tidak hati-hati dengan lidah ini, itu menjadi racun yang mematikan. Ada yang pernah sakit hati gara-gara lidah?
Saya juga iya. Pasti semuanya ya iya Bapak Ibu ya. Pernah mengalami yang seperti itu. Maka ada ayat juga yang mengatakan bahwa lidah itu tajam gitu ya. Saya sering berkata kepada teman-teman saya, karena mereka kadang-kadang berkeluh kesah, yang tidak seiman pun kadang-kadang ya, yang curhat juga gitu ya. Wah Pak, seperti ini saya tidak kuat ya, begini keadaan aku harus bagaimana? Nah, ibu itu sudah kena panah beracun. Seharusnya kan tidak. Oh, ibu sendiri yang pasang badan kok mau ditajam sama panah beracun. Seharusnya kan bisa menghindar. Bu, kalau mau mendengar omongan orang yang menyakitkan itu terus menerus, ibu itu seperti kena panah beracun. Semakin diingat, panah itu semakin menusuk lagi ke dalam. Sebentar lagi kena jantungnya mati, Bu. Maka dari itu, ya hati-hati dengan lidah. Dan hati-hati supaya jangan kena senjata beracun ini yang namanya lidah itu. Tapi kita kan punya perisai. Begitu ada yang ya hal biasa itu tidak masalah, disenyumin aja gitu ya, gitu. Tidak perlu risau ya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya berhubungan dengan pikiran ini. Kadang-kadang pikiran ini kemana-mana. Ya ada yang pernah ya Bapak Ibu, dulu ikut ibadah tapi pikirannya kemana-mana. Ada ya yang seperti itu ya. Karena saya juga pernah gitu ya. Apalagi ada kerjaan yang belum selesai gitu ya. Wah kok lihat jamnya kok lama banget ya. Sulai sudah mulai mikir karena begitu sampai tadi pendetanya khotbah. Ya kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan pikiran ini, sehingga kita kehilangan banyak hal yang hilang dari kehidupan kita itu. Ya, maka kita perlu menggunakan pikiran ini dengan baik-baik. Ya, karena di luar sana, menurut Filipi 3 ayat 19 itu, pikiran mereka itu semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah sekarang kita introspeksi diri sejenak. Pikiran saya ini lebih tertuju kepada yang mana? Apakah kepada hal kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau sama juga dengan mereka yang tertuju kepada hal-hal duniawi? Nah apa kata firman Tuhan terhadap hal ini? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena dengan menguasai diri dan jadi tenang dapat berdoa. Dan doa orang benar besar kuasanya. Mau doanya ada kuasa? Amin. Berarti jadi orang benar. Orang benar itu menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya seperti contoh dari tadi, keinginannya, lidahnya, pikirannya itu perlu dikuasai. Ditaklukkan dulu itu. Nah kalau sudah ditaklukkan, doa kita itu tembus gitu ya. Tidak ada lagi penghalang. Kita merespon sesuatu itu enak saja. Saya tuh ya kadang-kadang orang itu bingung. Mungkin dia punya unek-unek terhadap saya, tapi begitu ketemu, halo bagaimana kabar, disalamin, dia bingung. Oh saya tuh tidak punya masalah kok. Iya tidak punya. Oh saya itu ya beres dengan diri saya gitu ya. Ya saya tidak punya masalah dengan dia. Akhirnya lama-kelamaan juga jadi baik gitu ya Bapak Ibu. Ya jadi. Maka saya tuh ya tidak punya masalah sama siapa-siapa, ya tidak punya masalah. Ketemu, halo, mungkin awalnya kayak menghindar, tapi ada juga yang menghindar ya ternyata gitu. Halo selamat gitu ya. Ya dia akhirnya ikut senyum juga. Nah ini namanya apa? Mengawetkan situasi suasana ini. Ini adalah bagian dari penguasaan diri. Nah bagian yang kedua itu dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10.
Nah, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, berkat yang saya dapatkan di situ, yaitu dalam melakukan segala hal, itu harus ikhlas. Ikhlas dalam mengasihi. Tertulis di situ, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah semua orang yang mengasihi itu dosanya ditutupi? Kita perhatikan dulu ini ya. Tidak berlaku bagi semua orang, ya. Tapi bagi siapa di sini? Bagi mereka yang menerima tulisan ini, yang menerima firman ini. Pada saat itu Petrus berbicara kepada jemaat yang sudah terima Tuhan, yang sudah menerima Roh Allah di dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang sudah menerima anugerah Allah itu, ketika mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh ya, ya, kalau mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka menutupi banyak sekali dosa. Kalau yang belum percaya Tuhan Yesus, ya tidak gitu ya. Ya, menurut karena bisanya kan harus melalui Tuhan Yesus. Firman ini disampaikannya kepada jemaat Tuhan yang mendengar pada waktu itu. Nah, dari ikhlas dalam mengasihi ini menunjukkan kepribadian seseorang. Orang Kristen di sini ya, kalau dia mengasihi, ya seperti itu. Orang Kristen itu berarti punyanya 4 ya. Kalau dunia kan mungkin hanya storge, filia, erosnya ya. Tapi kan kita ketika sudah terima Kristus dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Allah ya, kita sudah menerima agape ini, punyanya 4. Kalau yang sudah menikah, itu yang satunya ditutup, erosnya ditutup. Berarti tinggal yang 3, agape, storge, dan filia. Tapi apakah dengan storge ini menjamin seseorang itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia bisa berbuat dosa. Ya, kenapa? Demi anaknya. Betul ya? Ada seperti itu. Begitu juga teman, sahabat, demi sahabatnya dia bersedia melakukan dosa karena demi sahabatnya. Tapi kalau agape tidak seperti itu. Semuanya itu adalah sahabatku, semuanya itu adalah saudaraku, sama rata. Mengasihi, ya seperti itu. Maka dalam hal ikhlas mengasihi ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan agape yang berasal dari Tuhan. Dan sini kita menunjukkan kepribadian kita sebagai orang Kristen. Orang bisa tahu orang Kristen itu ternyata seperti ini ya. Nah, dari sini orang bisa membaca. Kita belum berkata-kata loh Bapak Ibu Saudara. Dengan kita menunjukkan kehidupan kekristenan kita yang hidup seturut dengan firman Allah, orang belum mendengar kita berkata-kata, mereka sudah membaca, mereka sudah ikut memuliakan Tuhan. Mereka tidak secara langsung mengenal Tuhan karena melihat dari kehidupan kepribadian dari orang Kristen ini. Kalau orang Kristen kan pasti tidak bersungut-sungut ya. Dia melakukan segala sesuatu itu kan agape. Kalau lainnya agape kan ada pamrihnya. Saya menolong dia, syukur-syukur besok dia menolong saya. Minimalnya kan seperti itu. Tapi kalau agape tidak ada kata sungut-sungut. Saya melakukannya itu untuk Tuhan. Saya melakukannya dengan penuh sukacita. Karena sukacita itu saya dapatkan dari Tuhan. Semuanya didapat dengan cuma-cuma. Saya melakukannya itu juga dengan penuh sukacita sebagai bukti ucapan syukur saya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya 3 itu yang terakhir. Jemaat yang bertumbuh di dalam pimpinan Roh Allah itu adalah jemaat yang hidupnya berimbang dalam kata dan laku. Berimbang dalam apa Bapak Ibu? Dalam kata dan laku. Waktu itu Rasul Paulus dia menasihati muridnya. Ya, dia berkata begini, Tim,
Timotius. Ya jangan sampai ya orang menganggap kamu itu rendah. Ya karena melihat kan kamu ini kan masih muda, belum lama jadi muridku. Jangan orang menganggap kamu rendah. Bagaimana supaya orang tidak menganggap kamu rendah? Berikan teladan yang baik. Berikan teladan yang baik. Jadi di 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus menasihati Timotius seperti itu. Nah, teladan yang baik ini dari mana? Dari lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Itulah yang ditunjukkan. Ketika orang melihat itu tidak bisa terbantahkan lagi. Orang melihat dari kasihmu, mereka melihat sesuatu yang beda di sini. Mereka melihat kesetiaanmu, mereka melihat sesuatu yang beda. Kau tidak ada di orang lain ya seperti itu. Mereka melihat bagaimana kita mempertahankan kesucian kita ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Dalam hal kesucian ini tidak usah mengungkit-ungkit lagi yang lalu-lalu ya. Yang lalu-lalu itu sudah selesai, sudah dikating sama Tuhan. Sekarang yang dari saat ini ke depannya ini dipikirkan. Katanya yang dulu itu kenangan ya. Sekarang ini yang harus dikerjakan. Saya terkesan dengan satu lukisan. Lukisan itu menggambarkan 3, tentu yang melukis ini juga orang Kristen. 3 kepala, 1 kepala berwajah 3. Yang menatap ke belakang itu wajahnya tua. Kemudian yang di tengah itu wajah orang dewasa. Dan yang depan itu muda, melihat cakap gitu. Kemudian dia menulis di bawah ini, dari contoh hidup masa lalu, manusia masa kini bertindak dengan bijaksana agar tidak menghancurkan masa depannya. Artinya di sini apa? Kalau kita tarik ini dan berhubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, masa lalu kita adalah kenangan-kenangan, tapi bukan dilupakan, diingat. Tidak ada itu yang bisa mengulang masa lalu kok lupa begitu kan, tidak ada. Tapi dengan ingat itu tujuannya apa? Supaya dia lebih berhati-hati. Dia sudah dipakai Tuhan membimbing orang memiliki kehidupan yang seperti masa lalu. Bagi dia, oh aku sudah lewat, sudah lulus, ini gampang gitu ya. Biasanya Tuhan memilih seseorang dari background tertentu, nanti dia diutus kembali ke situ, ke bidang itu. Maka ketika kita mungkin dari okultisme dipilih Tuhan, kemudian menginjili orang yang ada di lingkungan itu, ya itu lebih mudah daripada menunjuk orang lain yang sama sekali tidak mengenal. Oh yes, he has.